Hai, aku Yasmin. Ini bukan kisah sempurnaku, tapi kisah bagaimana aku belajar untuk bisa lebih menghargai waktu. Bukan karena takut tertinggal dari dunia, tapi karena aku sadar waktu adalah amanah dari Allah, dan setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Jawa Sahabat akan mempresentasikan materi melalui berikut ini. Halo teman-teman, saya Ratu berperan sebagai Yasmin. Apa itu kuliah bawah atas? Kan semuanya udah ada di sini. Jana di sini berperan sebagai Jana. Halo, nama saya Soima, berperan sebagai Sofia. Seneng banget deh udah selesai matkul hari ini. Tapi Sofia sama Jana mana ya? Aku mau nyari mereka dulu ah. Jana, Sofia, kalian lagi pada ngapain sih? Ini loh, kita lagi buat tugas ilmu munasabat. Bukannya baru tadi dikasih tugasnya? Ya, biar kita cepat selesai aja. Kalian gak mau nonton bioskop bareng aku? Kayaknya nggak bisa deh, kita kan mau ngerjain. Iya, oh ya. Iya, udah deh kalau gitu aku mau tidur. Dah. Bye. Aduh, panas banget di luar. Gila sih ini. Panas banget, gak bohong. Ih, bayangin siang-siang panas, otak kayak kebakar. Mau tidur dulu deh, gila capek banget. Mau tidur, mau istirahat, mau rebahan di kasur setelah hari-hari yang gini-gini terus. Ini belum sholat zuhur. Yaudah deh, tidur dulu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Guys, kalian pernah ngerasa bosan nggak? Padahal kalian tuh udah rebahan seharian, terus udah scroll sosial media, tapi rasanya tuh kayak apa ya? Kayak nggak penuh gitu perasaannya. Kalau aku pribadi sudah pasti sih, sebagai manusia pasti pernah merasakan hal yang sama sih. Karena memang di dalam Al-Quran surat Al-Ansr itu dijelasin yang pertama di mana Tuhan itu bersumpah demi masa. Nah kemudian di ayat kedua Allah menjelaskan bahwasannya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi sudah pasti kita akan merasakan hal itu sih. Oh, berarti di surah Al-Asr itu udah dijelasin ya tentang peringatan sama solusinya. Nah itu dia yang seperti tadi dijelasin sebelumnya. Kan di ayat sebelumnya tuh menjelaskan bahwa manusia itu ternyata ada waktu kerugiannya. Tetapi di ayat ketiga itu menjelaskan nih ada 4 syarat untuk kamu kalau kamu nggak mau rugi gitu. Mau tau aja nih. Apa aja tak? 4 solusi itu. Nah, yang pertama itu illallazina amanu, kecuali kalau kamu orang beriman. Nah, beriman itu apakah hanya dengan lisan? Enggak dong, kita harus dengan hati kita. Bagaimana kita mengimani Allah, Rasul, kitab-kitab itu harus dengan hati kita. Nah, kemudian yang kedua apa nih? Yang kedua itu mengimani dengan amal.
Dengan cara setelah kita melakukan iman tadi, kita berbuat amal baik nih, seperti bersedekah, menunaikan zakat. Ketika Allah perintah untuk tunaikan sholat, kita langsung sholat. Oke, syarat yang ketiga yaitu kita harus saling menasehati sesama dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Nah, adapun kalau kita menasehati itu ada kadaknya dong. Yang pertama harus dengan cara yang lembut, sopan, tidak menyakiti sesama gitu. Allah juga berfirman nih, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bagaimana kita itu ketika mengobrol atau bicara dengan orang, terutama ketika kita memberi nasihat, harus menggunakan suara yang pelan dan sopan santun tentunya. Nah, syarat yang keempat nih, Yasmin, yang terakhir, ketika kamu ingin mengisi perbuatan kamu dengan amal-amal soleh itu, kamu juga harus menasihati dong sesama dengan apa? Dengan cara yang sabar, yaitu kita harus berbuat kesabaran, seperti itu. Oh, berarti di surah Al-Asr itu udah ada peringatan dan solusinya ya? Kayak tadi yang disampaikan di surah 2 itu, di ayat 2 itu tentang peringatan. Lalu di ayat 3 itu tentang solusi agar kita terhindar dari masalah seperti itu. Berarti antara ayat dengan ayat memiliki korelasi ya? Atau yang disebut munasabat. Assalamualaikum, Masya Allah. Alhamdulillah sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Meskipun di luar cuacanya agak cukup panas, tapi alhamdulillah masih dikasih hari yang cerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presentasinya juga alhamdulillah berjalan lancar. Cuma tadi dapat tugas baru. Jadi mumpung udah sholat dua tepat waktu tadi jamaah di kampus, sekarang mau nunggu asar ditanggung. Mau ngerjain tugas dulu, sholat asar baru deh santai-santai. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling nasihati untuk kebenaran dan juga kesabaran. Halo teman-teman, jika kita mau mendadakui apa yang ada di dalam surat Al-Asr, kita akan tahu how important time is. Jadi kita akan menghargai waktu, di mana cara kita menghabiskan waktu di dunia ini menentukan bagaimana kita akan menghabiskan waktu di akhirat nanti. Nah, teman-teman, hikmah selanjutnya yaitu bagaimana sih kita bisa merealisasikan dari Quran Al-Asr ini. Contohnya kita sebagai mahasiswa nih, terutama harus bisa nih mengisi kekosongan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif tentunya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa seandainya sekiranya Al-Quran itu gak diturunkan 30 juz sekaligus, gak diturunkan 114 surah, hanya mewakilkan surah Al-Asr saja, itu sudah lebih dari cukup. Karena dalam Quran surah Al-Asr itu memiliki banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah yang Yasmin ambil ketika mentadabburi Quran surah Al-Asr ialah lebih menghargai terhadap waktu, lebih mudah menerima nasihat, dan lebih banyak melakukan amal-amal soleh lainnya. Jadi teman-teman, kalian mau jadi Yasmin yang dulu atau yang sekarang? Oke guys, dari Koroji, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya, kita dibahas tugas. Tapi kita butuh terus. Masa begitu kan? Gak bisa. Karena untuk Aku udah gak tahu lagi harus gimana ya. aja ya, semoga nanti Ratu Capek ah.